Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Menjelang akhir tahun, teman-teman. Pencapaian tahun 2002 sampai mana? Semoga banyak hal positif yang didapatkan dari tahun 2022. Oke, kembali masuk ke dalam general reading. Judulnya seperti biasanya, kondisi si dia seseorang yang kalian fokuskan pada saat ini. Silakan difokuskan ya teman-teman ya. Sekali lagi, karena general belum tentu bisa resonate untuk kalian semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok dengan bacaan kali ini. Kemudian energi kartu tarot bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menonton video ini masih berlaku. Oke, kita lihat dulu ya, siapa sih dia? Seseorang yang kalian fokuskan ini. Pastikan si dia ini yang terbaca di sini adalah seseorang yang memang kalian fokuskan. Kalau nggak cocok, jangan dicocok-cocokin ya. Silakan disesuaikan sendiri, bisa vice versa juga. Karena ini general. Kalau yang in personal reading, saya hanya 20 menit ya sekarang ya. Dengan video call nanti saya yang telepon ya. Jadi ditunggu. Caranya bisa kalian lihat di bawah setiap video deskripsi video YouTube saya. Di sana ada caranya. Nanti akan terhubung dengan admin, bukan dengan saya ya. Oke. Lanjut, kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Jadi saran saya kalau memang cocok nonton di TikTok, kalian langsung cus ke YouTube. Siapa sih dia? Kondisi si dia saat ini. Dia ini adalah orang yang stuck dalam hubungan, ya. Stuck, diam, tidak bergerak. Apakah tidak bergeraknya ini adalah kemauan dia atau ada hal lain? Kita lihat selanjutnya ada Two of Swords. Dia stuck ya karena menghadapi satu kebingungan. Dia bingung dan ada perjuangan batin, pergolakan hati seperti itu. Ada kebingungan, mungkin ada yang tidak komunikasi sementara ini atau komunikasinya tidak sedang baik-baik saja. Dikarenakan dia menjaga dua sisi. Nanti kita lihat dua sisi apa yang dia bingungkan. Kalau bingung itu kan dihadapkan dengan pilihan-pilihan atau pemikiran-pemikiran yang mendasari keputusan. Biasanya seperti itu. Oke. Two of Coin, iya sangat bingung. Naik turun sih ya, naik turun. Ini kartu Two of Coin itu kartu juggling, ragu-ragu. Juga kondisi iya enggak gitu terus ya. Satu sisi juga sedang beradaptasi dengan sesuatu. Mungkin dia sedang menyeimbangkan seperti itu ya. Ada bisa dua sisi, dua pilihan. Lanjut. Situasi dan kondisinya. Oke. Tapi lumayan teman-teman, di sini ada kartu The Death ya. Kartu kematian. Bukan berarti mati beneran ya. Di sini kartu The Death itu kartu transformasi atau kebangkitan ya, dari kehancuran, dari kehilangan, dari transformasi dari yang lama ke baru, yang jelek ke baik ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada menahan-nahan sakit, entah kalian, entah orang yang kalian fokuskan. Ada pengorbanan juga di dalam hubungan ini ya. Kita lanjut, langsung Knight of Coin. Di sini terkait dengan usaha atau pergerakan terkait dengan penyelesaian masalah, ingin menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya ini energinya nggak mau gegabah. Artinya banyak pemikiran seperti ini ya. Masih dalam pemikiran tapi masih bingung. Dan naik turun. Fluktuasi. Ada fluktuasi atau fluktuatif sifatnya. Jadi masih benar-benar mempertimbangkan. Belum jelas banget ceritanya. Kita akan lihat lebih dalam. Terkait dengan kepemilikan.
ya. Kepemilikan bisa kepemilikan pasangan, kepemilikan sifatnya duniawi, ya. Kepemilikan harta benda, materi. Kalau dikaitkan dengan itu, di sini ada the hermit. Dia ini sedang mengevaluasi diri, menarik diri, ya. Tidak berkomunikasi bukan berarti ngilang. Maksudnya ngilang enggak, tapi masih dalam pertimbangan yang matang, ya. Ada 2 pilihan. Coba kita lihat pilihannya apa. Kita lihat ya. Oke. Pilihannya apa tadi? Kebingungannya tentang apa? Ada sosok maskulin di sini. Maskulin belum tentu laki-laki ya. Bisa juga wanita yang energinya maskulin. Akhir tahun mungkin banyak pengeluaran. Oh, mysticism, oke. Bisa jadi orang ini dibuat bingung oleh hal-hal yang sifatnya mistis. Kenapa begitu? Karena di sini kartunya mysticism. Hal-hal kekuatan-kekuatan mistis, ya. Sekali lagi, kartu tarot jangan dipercaya 100%. Ya, lagi pula ini adalah general. Akan salah, ya, apalagi dari sudut pandang agama kalau kita mempercayai hal selain Tuhan. Oke. Saya hanya mengingatkan. Oke, lanjut ya. Oke. Ada yang menghalang-halangi pikirannya. Secara apa? Secara magis, secara mistis. Sehingga dia bingung. Itu yang menyebabkan bingung. Ini bingung, confusion, kebingungan. Jadi sebenarnya orang ini bingung bukan dari dirinya sendiri, tapi dari hal-hal kekuatan lain. Sebenarnya dia ingin bersikap bijak, tapi ditutupi. Oke. Lanjut. Rejection. Rejection itu penolakan. Oke. Terus ini takdir, perfection, abundance. Materi, di sini Knight of Coin, dan di sini rejection. Sehingga kayak sulit mencari hal-hal yang sifatnya itu materi, seperti yang saya bilang tadi, sehingga dia juga kayak jauh dari hal-hal yang sifatnya produktif, ya. Dia memang kalem santai sebenarnya, cuman karena hal-hal yang ini akhirnya jatuhnya jadi kayak orang yang apa ya, tidak bisa melakukan apa-apa, kayak tertutup untuk produktivitas. Seperti itu teman-teman, kasihan sekali. Oke, kita lihat. Kalau ada hal mistis seperti ini, kira-kira siapa dan apa? Sebenarnya kita nggak perlu tahu siapa dan kenapa. Yang perlu kita terapkan dalam pola pikir kita adalah kalau memang ada hal-hal seperti itu, ya, seharusnya bisa diantisipasi dengan doa. Dia jarang doa atau mungkin dia orangnya suka doa. Sekali lagi, segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukan nggak mungkin, dan kalau saya sih lebih yakin kalau kita banyak doa, memohon perlindungan Tuhan akan dilindungi dari hal-hal yang sifatnya asalnya bukan dari Tuhan, buatan manusia, walaupun itu pun bisa terjadi karena kuasanya Tuhan, ya, izinnya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sepenuhnya kita bersandar sama Tuhan, karena Maha Penolong. Tuhan Maha Penolong, Maha bisa segala sesuatu. Akan sangat mudah bagi Tuhan untuk menutup hal-hal atau menghalangi hal-hal yang sifatnya bisa buruk untuk kita. Tapi kenapa ini bisa terjadi dengan kita? Atau mungkin dengan orang yang kalian fokuskan ini, ya. Mungkin Tuhan bukan mengizinkan, membiarkan itu terjadi. Untuk apa? Kalau saya lihat sih idealnya adalah supaya setengahnya juga ngetes
sejauh mana keimanan dan kepasrahan kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Nah, sejauh mana kau minta tolong sama saya? Kalau kau minta tolong pasti saya kasih kok. Seperti itulah. Itu analoginya. Tapi kita lihat ya, sejauh mana kekuatan mistis ini. Kuat, sedang, apa segitu pengaruhnya? Sampai sini mulai agak sulit energinya ditarik. Oke. Kita lihat. Oke. Kurang 2 lagi. Oke. Oke. Ada seseorang, oke. Materi. Benar teman-teman. Ini ada jelas sekali ceritanya. Unexpected income mean judication. Di sini artinya ini kenapa ada mistis-mistis ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi. Ya, dengan materi. Jelas sekali. Ada di sini yang sifatnya iri. Ya. Balasan sakit hati ada, ya. Keserakahan ada, ya. Di mana mungkin ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil atau mungkin menuntut keadilan tapi tidak diberikan, kemudian mengambil jalan yang nggak benar dengan mistis-mistis seperti ini, kemudian membuat mempersulit jalan dari seseorang yang kalian fokuskan ini. Apakah percintaan? Di sini nggak muncul masalah percintaan. Tapi saya lihat lagi, apakah ada percintaan? Karena di sini ada privileged lady. Seseorang yang privilege itu apa ya? Gimana ya, kalau simpelnya itu orang yang sosialita. Hidupnya mungkin makmur, status ekonomi, status sosialnya mentereng. Seperti itu. Ya. Atau bisa jadi orang-orang yang merasa ingin berhak untuk diperlakukan jadi privileged lady, orang yang merasa berhak diperlakukan layak terus tidak diperlakukan layak, kemudian sakit hati juga bisa. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan permasalahan cinta? Karena kalau di sini sih nggak ada permasalahan cinta, ya. Tapi atau hubungan nggak ada. Tapi saya lihat ya, karena kartu-kartu tarot saya atau mungkin bacaan-bacaan saya lebih banyak ke masalah hubungan. Saya lihat lagi ya. Saya lihat apakah ada keterkaitan dengan masalah hubungan. Kalau masalah hubungan seperti apa? Oke. Oke.
Ini lebih kepada harga diri ya teman-teman. Ada juga masalah. Oke. Obsesi. Bisa obsesi dalam hal hubungan. Ada yang mungkin terikat dengan satu hubungan gitu. Ten of Swords. Oke. Orang ini ya mungkin yang nggak suka ini tadi ya, dibuat sengsara. Memang ya, dia merasa sengsara karena orang ini yang kalian fokuskan. Merasanya dia ya, secara nyatanya kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau hanya melihat dari satu sisi seperti itu. Jadi gini, ada cerita seseorang yang merasa terzolimi ya, sehingga seakan terpuruk kondisinya ya, sampai-sampai mau bangkit itu susah. Pokoknya di titik terendah. Seperti itu. Ya, merasa hancur, terpuruk, kesakitan yang luar biasa, dicurangin juga ada. Di titik rendah, terendah pokoknya ya. Kemudian dia juga ini merasa diabaikan, tidak diberikan perhatian atau mungkin tidak diberikan apa yang namanya tanggapan-tanggapan secara, mungkin kalau hubungan mungkin perhatian atau kasih sayang seperti itu. Bahkan mungkin sempat ditinggalkan. Ya, ada cerita ditinggalkan atau ada mungkin seseorang yang kamu fokuskan ini melarikan diri ya, melepaskan seperti itu. Pertama mungkin untuk menjauhi masalah, untuk mencari ketenangan, untuk mencari yang lebih baik seperti itu ya. Dan di sini juga ada the devil. Permasalahannya ya, sekali lagi bisa satu kan kita nggak tahu ya, karena dua sisi kalau hubungan itu. Yang satu ini merasa seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan jatuhnya mungkin ada obsesi ya. Jadi bukan cinta kasih. Kalau kasih itu nggak mungkin pakai begini, tapi lebih kepada obsesi ya, obsesi. Sehingga yang dihancurkan, ini bisa juga hubungan, bukan hubungan percintaan ya, hubungan pertemanan juga bisa. Yang dihancurkan adalah masalah perekonomian atau secara materi atau secara keduniawian ya. Kalau secara hubungan ada juga yang ini secara hubungannya itu juga dikacaukan. Sehingga itu tadi, kalau kembali di awal, orang ini serba bingung. Ya, bingung. Seperti itu, kasihan sekali. Inilah kondisi si dia, seseorang yang kalian fokuskan saat ini. Ya. Dalam kebingungannya ini ya, perasaan kepada kalian seperti apa? Ya, atau perasaan apa yang dia rasakan ya. Kita lihat perasaan si dia. Seseorang yang kalian fokuskan. Wow, perasaannya ditutupi clouds, awan. Tertutup perasaannya kepada kalian. Jadi silakan disesuaikan ya, bisa vice versa. Bisa ini kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan, general. Oke. Snake. Ditutupi juga dari hal-hal yang sifatnya pencerahan. Kalau masalah hubungan yang ini perlu dukungan dari, sebenarnya kalau dengan kalian itu nyaman, men, ini ya tertutup sendiri di sini seperti yang kalian tahu. Ini terbalik, ini enggak. Nah, jadi ini
semuanya begini, jadi saya ambil men ya, mana gambarnya ngeri itu kayak dukun. Deni. Oke, ada sosok maskulin, bisa dia, bisa siapapun, bisa kalian juga. Di sini perasaannya sebenarnya bahagia, pengen adanya pencerahan, tapi ditutup juga, ditutup. Tapi masih ada celah-celah matahari yang bisa masuk, ya, walaupun tertutup awan, sinarnya masih ada kesempatan untuk membuat seseorang ini. Sekali lagi ya, Tuhan itu maha kuasa. Jangan takut sama yang mistis-mistis, yang goib-goib. Tuhan maha goib, ya. Di sini dia merasa kalau kalian memang adalah dalam satu ikatan, apalagi yang dalam satu ikatan, dia nggak akan pernah ini. Walaupun apapun yang terjadi di sini, ya, walaupun ada ular, ya, ular ini sifatnya buruk, ya, identik dengan hal-hal yang konotasinya negatif, ya. Dengan kalian merasa nyaman, walaupun ada ular-ular, ya, ular kecil, ular besar, kobra, cacing ada nggak bunda? Nggak ono, ular adanya. Jangan aneh-aneh. Biawa ada nggak? Nggak ada, ular, ya. Nggak usah tegang-tegang, Rek. Ya, di sini memang banyak ditutupi, ya. Kadang merasa nyaman, tapi ada aja acaranya, ya, maksudnya ada aja hal-hal yang membuat jadi nggak nyaman. Padahal sebenarnya baik-baik saja di sini. Kasihan loh orang ini, mau tahun baru ada beginian, gak asik banget, ya. Oke, kita lihat ya. Harapan dia atau apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian, apa yang dia rasakan atau pesan-pesan, kita lihat ya teman-teman ya. Mistis kan nggak selalu selamanya buruk, tapi di sini buruk, ular lah, ya kan? Kemudian ini tadi confused, dedeng aling-aling, dan lain sebagainya. Sebenarnya orang ini masih bijak-bijak aja kok. Jadi kalau ditanya potensi untuk kesembuhan, potensi untuk sadar, potensi untuk kembali gimana? Masih ada. Dia ini minta pertolongan loh, make the effort. Jadi kalau memang orang ini dalam keadaan seperti ini, dan kalian mungkin, walaupun kartu ini nggak sepenuhnya benar, bisa salah juga. Tapi kalau dari awal mungkin resonate, kalian bisa membuat satu effort. Effort itu apa? Usaha, pergerakan, caranya. Kalau kalian yang paham, sudah paham, orang ini bukan dirinya sendiri. Harusnya kalian bijak untuk membantu orang ini. Ya, minimal bersabar. Ya, seperti itu. Jangan tak ditambahin dengan hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan perseteruan atau konflik atau membebani seseorang ini. Buatlah suasana yang lebih kondusif. Saya kira seperti itu. Dan kalau memang kalian mau berusaha lebih keras lagi, caranya adalah make the effort. Ya. Make the effort apa? Doakan dia. Gak usah ke dukun, gak usah. Apalagi di tarot. Tarot gak bisa membuat yang magic gitu ya. Kecuali tarot yang memang punya, yang pakai yang gitu-gitu ya. Jadi lebih baik didoakan. Atau banyaklah cara untuk menuju mendekatkan diri sama Tuhan. Mohon pertolongannya Tuhan. Itu yang terbaik. Gak instan memang. Kalau yang jin-jin itu instan, tapi ikut balanya mereka. Bukan jin Levi's ya, bukan ya, bukan. Wengler bukan, ini maksudnya jin-jin itu loh. Ya, seperti itu. Jadi doakan. Make the effort, dia berharap untuk dibantu. Berharap. Ya, seperti itu. Apalagi sih harapan dia? Deception.
calling in your soulmate lo kan, minta didoakan. Your prayer, doamu, afirmasimu, and visualization help bring you together. Akan membuat kalian itu bersatu. Together artinya bersatu tapi yang baik, karena di sini worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ya, divine timing, waktunya semesta bekerja. Jadi ini layak dipertahankan. Bukan kalian justru wegah atau justru males sama orang ini. Jangan, kasihan, ini make the effort, minta pertolongan. Addiction are affecting your romantic life. Nah, kadang-kadang ya, karena kita mungkin ketidaktahuan ya. Jadi seakan-akan addiction itu kecanduan ya. Dia dulu nggak gitu, tetap bersikeras seperti itu. Udahlah dulu ya dulu. Dari dulu sampai sekarang itu banyak hal yang bisa terjadi loh ya, bisa merubah seseorang. Karena terkadang bukan orang itu yang berubah, tapi memang semesta atau mungkin Tuhan yang memang membalikkan keadaan, membalikkan perasaan hati seseorang. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Hati-hati teman-teman. Di sini kartu snake. Ya, dan di sini bingung koin. Hati-hati dengan orang yang mungkin sekiranya someone is wearing a false self mask in this relationship ya. Ada musuh dalam selimut bisa. Ada seseorang yang pakai topeng pura-pura baik. Kita nggak pernah nyangka. Gitu. Bukan berarti kita jadi suudzon ya, negative thinking dengan segala sesuatu dengan sekitar kita. Tapi paling tidak gini loh ya, baik sama orang perlu ya. Perlu, harus ya. Selebihnya pasrahkan sama Tuhan. Minta yang terbaik. Dikumpulkan dengan orang baik. Dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Seperti itu teman-teman. Gak ada yang lain. Paham ya sampai sini? Oke. Lanjut untuk pesan semesta. Langsung aja ya. Supaya gak bertele-tele. Pesan semesta untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ya, berhubungan dengan seseorang yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Lanjut. Nanti terakhir inisialnya. Pesan semesta untuk kalian. Be supportive. Make a genuine effort to show you care. Effort. Be supportive. Ya, jadi gini, untuk kalian yang lebih paham, istilahnya gini, sing waras ngalah. Ya, kalau waras ngalah dong dengan kondisi seseorang yang dalam pengaruh yang seperti ini. Make a genuine effort. Genuine apa? Pergerakan atau effort yang lembut untuk menunjukkan bahwa kamu care. Jangan tambah bikin sumpah. Jangan membuat hal-hal yang sifatnya tadi itu konflik atau perseteruan. Gak usah adu argumen, gak penting. Wong orang ini lu gak waras. Istilahnya seperti itu. Buang-buang energi. Ya. Jadi buatlah sesuatu effort yang baik, yang positif. Lanjut ya. Express love through gift, a small token of love and convey great appreciation. Ya. Mungkin bisa memberikan dia hadiah sedikit. Jimat bunda, sakarep, terserah. Mau dikasih jimat juga gak apa-apa. Tapi minta jimatnya kemana? Kan gitu. Jimat kasih jimat doanya sendiri saja. Itu juga bagian dari gift, pemberian. Ya kan? Contoh saja mungkin di agama tertentu ada cara-cara lah sesuai dengan agama. Mungkin ru'iyah, dengan air doa. Tapi kalau bisa ya didoakan dengan orang-orang yang alim, yang benar ya. Atau didoakan sendiri kalau ini pasangan. Ya. Bisa, mungkin ya, mungkin. Contoh saja. Ekspresikan cinta dengan memberikan sesuatu. Walaupun bukan barang, kasih sayang, ya, perhatian.
Lebih sabar yang jelas. Wong orang ini sakit, ya, sakit istilahnya seperti itu. Lanjut ya. Like attract like. If you long for more love, be more loving. Suruh mencintai. Ya, kalau kalian ingin orang ini sembuh, banyak mencintai. Males sudah bunda, dia sebelum ini juga sudah sangat menyakiti saya. Pilihan, ya. Toh sebenarnya ya, tidak ada salahnya tetap berbuat baik. Hanya memendam dendam, kemarahan, kekecewaan, seperti bumerang untuk diri sendiri. Atau bahkan justru kalian nyukurin orang yang kena begini. Syukurin salah dewi. Makanya jadi orang jangan kejam-kejam. Sekarang kamu kena tulahnya, kena karmanya ojo. Jangan. Oke. Seperti itu teman-teman. Act as if your partner is here. Ya, walaupun dia bukan dirinya sendiri. Anggap saja. Ya mungkin secara fisik masih mungkin ketemu komunikasi. Ya. Anggap saja dia itu masih sakit dan bagian dari kalian. Lebih banyak kali ini saya pusing nih. Pusing, lieng ternyata. Baca ini energinya lumayan kayaknya. Apa sudah lama ini ya? Kayaknya sudah lama gitu. Jangan cari ke yang aneh-aneh, teman-teman. Itu saran saya pribadi. Ya. Justru kalian juga nggak tahu orang yang kalian minta tolong ke siapa atau dengan bantuan apa. Oh kan hanya perantara, belum tentu. Ya. Kenapa harus dengan perantara kalau kalian itu punya Tuhan? Kan lebih manjur jari sopo. Kita nggak akan pernah tahu kata siapa, nggak akan pernah tahu doa mana yang akan diijabah, yang akan dikabulkan. Ketulusan itu kalau ke orang pintar mungkin nggak bayar kok, ya, tapi ketulusannya seberapa, kedekatan emosionalnya, secara kekusuannya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat inisial ya, untuk tambahan saja. Kalau memang ceritanya masuk ya, ini bisa jadi masukan. Ambil yang positif saja, ya, jangan terlalu dipercaya. Oke, lanjut ya. Inisial dia, inisial kalian ya. U-nya nggak mau ikut. Dikit aja. Apa tambahin? Oh, 1 K. Kakak. Ini teman-teman, inisialnya silakan disesuaikan. Bacaan saya nggak tergantung inisial saja, ya, tapi lebih kepada kartunya. Kalau kartunya cocok, ini hanya tambahan. Kalau ininya saja, ininya nggak cocok, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Bijak-bijak dalam menyikapi, menanggapi, berkomentar bacaan-bacaan saya. Ya, tetap positif karena akan kembali ke kalian juga positif. Kalau negatif, ya otomatis kembalinya kepada kalian juga seperti itu. Wong yang positif aja kadang-kadang kita menuainya belum tentu positif. Niat baik belum tentu dibalas dengan hal yang baik pula, apalagi yang buruk. Ya, seperti itu. Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir ya. Semoga di akhir-akhir tahun ini kalian banyak review apa saja yang sudah kalian lakukan di tahun ini. Progres untuk menjadi lebih baik seperti apa? Apakah kalian sudah bermanfaat untuk kalian sendiri, juga orang yang kalian sayangi, ya, karena hidup kalau tidak bermanfaat untuk orang lain jatuhnya egois atau jatuhnya adalah useless ya, seperti itu. Ayo semangat, sambut tahun 2023 dengan hal-hal yang lebih positif ya, supaya hidup kalian juga lebih berkah. Seperti itu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.